أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيدي وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحدث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه خصوصا Mbah Bisri Mustafa wa jami'a syekhina wa syekhi suyukhina nakhusu syekhi Simbah Khudar Tegal Rejo Ki Haji Abdul Rahman Khudari Ki Haji Ahmad Muhammad Ki Haji Ahmad Abdul Haq Badal Harwati Syamutilan Nyai Haji Nur Haliwat Basam Masyakir Ki Mudin Abaina wa ummahatina wa azdadina jaddatina Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum ghafara dunubahum wa satara uyubahum wa nawwara kuburahum syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi yaqdibu idza syaa bi qulubil muridin law'atal iradah fayuj'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa 'adah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi sayyidi ahli sadah wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil qadah. Amma ba'd. Ingkang kula hormati dumateng para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertami-tami ingkang langkung utami mangga
kulalan panjenengan sedaya samya minggahaken puji syukur dumateng ngarsan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan kerahmatan dateng kulalan panjenengan sedaya sehingga alhamdulillah kulalan sampian kabeh tasih diparingi keistiqomahan hadir ana ing majlis tafsir Al-Ibriz puniki. Mugi-mugia kelawan kehadiranipun kulalan sampeyan wonten panggenan puniki saged mbekta keberkahanipun Al-Qur'an lan uga saged mbekta syafaatipun Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ingkang kaping kalihipun sholawat ugi salam mugi-mugi dipun aturaken dateng junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kanthi setunggal harapan mugi-mugia kulalan sampeyan kabeh lan umume sedaya ahlul iman angsal syafaatipun Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mangga saniki dipun lanjutaken malih pengaosan tafsir Al-Ibriz saniki nomoripun 200 selikur nggih. 200 selikur surat An-Nisa saniki ayat ke 64 niku samping 63 niki Bu. Pinggir ayat swidak telu niku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna lan orang ngutus ingsun mir rasulin saking utusan illa liyuta'a kejaba supaya den patuhi sopo rasul biiznillahi kelawan idine Allah walau annahum lan lamun satuhune kaum idzolamu ing dalem nalikane pada gawe aniaya sapa kaum angfusahum ing piro-piro awak dheweke kaum iku ja'uka pada teka sopo kaum ing sira fastaghfaru mangka pada nyuwun ngapura sopo kaum Allah ing Gusti Allah wastaghfaru lan ngapura lahum maring kaum sopo ar-rasulu utusan lawajadu mangka yaktine nemu sopo kaum Allah ing Gusti Allah tawwaban ing dat kang ake oleh ngapura rahiman tur kang ake welase fala wa rabbika mangka demi yakti pangeran panjenengan la yu'minuna ora iman sopo kaum hatta yuhakkimuka hingga pada ndade akan hakim sopo kaum ing sira fima ing dalam barang syajaro kang campur opoma bainahum ing dalam antarane kaum thumma la yajidu mangka kari-kari orang nemu sopo kaum
summa la yajidu mangka kari-kari orang nemu sapa kaum fi anfusihim ing dalam piro-piro atine kaum harojan ing sumpeg mimma saking barang qadaita kang mutus panjenengan Nabi Muhammad ing ma wa yusallimu lan pada tunduk sapa kaum tasliman kelawan tunduk temenan walau anna lan lamun satuhune ingsun iku katabna nulis atau majibaken nulis atau majibaken ingsun alaihim ing atase kaum atau majibaken lah niki sebab kataban iku makna lainnya mewajibkan anik tulu tegese yenta matenana sira kabeh angfusakum ing awak ira kabeh awih ruju atau metua sira kabeh min diyarikum saking pirang-pirang umai sira kabeh ma fa'aluhu mangka ora pada nglakoni sapa kaum ingma illa qalilun kejaba setitik minhum saking kaum walau annahum lan lamun satuhune kaum iku fa'alu nglakoni sapa kaum ma ing barang yu'adzuna kang den tuturi sapa kaum bihi kelawan ma lakana mangka yaktene ana sapa lakana maksudnya ana apa pi'luhum iku khairon luwi bagus lahum tumrap kaum wa asyadda lan luwi kuat apane tasbitan imane wa idan lan ing dalam nalikane lam tetep la atainahum mangka yaktine paring ingsun ing kaum milladzunna saking ngersa ingsun ajron ing ganjaran aziman kang agung wala hadainahum lan yaktine nuduhaken ingsun ing kaum siratan ing dalan mustaqiman kang jejeg waman lan sing sapane wong yuti lamun ngabekti sapa man Allah ing Gusti Allah war rasulalan utusane Allah faulaika mangka ute mengkono mayuti iku ma'alladzina sartani wong-wong an'ama kang paring nikmat sapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase alladzina an'ama minan nabiyina saking pirang-pirang nabi wasiddiqina lan pirang-pirang wong kang pada bener wasyuhada'i lan piro-piro wong kang mati syahid wassolihina lan kang piro-piro kang pada soleh wahasuna lan bagus wahasuna lan iku bagus temen ulaika utai mengkon alladzina an'ama Allah apane ropiqon oleh dadi kanca dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima wallahu a'lam bishawab. Pun mangga Bu saniki mangga sareng-sareng sami-sami mirengaken punapa ingkang dados dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala kang wonten teng Al-Qur'anipun. Lah saniki badhe nerasaken malih niki Bu. Lah menawi wonten ing pertemuan ingkang sampun kelewat niku menjelaskan tentang sifat-sifatipun tiang munafik. Gusti Allah ngendikaaken bilih ciri-cirinipun tiang munafik yaniku tiang
ingkang selalu mboten puas terhadap apa yang diputuskan oleh Allah, terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah. Padahal Bu, singgawa agamaku sinten Bu? Singgawa agamane Gusti Allah yaniku para rasul. Gina panggi Allah yang memiliki agama, tetapi agama itu tersebar ke seluruh penjuru dunia, atau agama tersebar kepada umat, yaitu lewat lisan mulia para nabi dan para rasul. Lah kalau ada orang dengan utusan Allah saja sudah mempermasalahkan, bahkan menganggap keputusannya Allah, keputusannya para rasul, termasuk dalam hal ini contoh keputusannya Kanjeng Nabi. Kok malah beli percaya, malah beli puas. Lah orang semacam ini berarti jelas bahwa orang semacam ini adalah tergolong orang munafik cirine. Bahkan dikatakan lebih jauh orang semacam ini yaitu orang yang bukan dikatakan iman kepada Allah dan Rasulnya. Sebab makna Islam niku artine tunduk. Jadi Islam kenapa Bu? Artine tunduk, pasrah, patuh. Muslim berarti orang yang memasrahkan diri, orang yang patuh terhadap perintah-perintah yang ditetapkan oleh Allah maupun Rasulnya. Lah sehingga lamun ana wong masih mempermasalahkan tentang sekelumit atau banyaknya tentang ajaran agama, maka keimanannya itu perlu dipertanyakan. Sebab ragu-ragu kok, apa maning sekelas ulama, lebih-lebih kiai kampung loh, ya maka tidak percaya lagi. Gina panggil sing ngendika Kanjeng Nabi mawon masih mempermasalahkan. Wow, sing pernah kula ceritakan enggak? Ceritane ada orang melakukan pertikaian, terjadi namanya percekcokan, dua orang, satu dari orang Yahudi, dua dari kalangan umat Islam tapi munafik. Lah ketika permasalahan ini diadukan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memutuskan bahwa pihak yang benar itu adalah di pihaknya orang Yahudi. Sebab Kanjeng Nabi Bu, kalau melihat kalau berbicara tentang kebenaran tidak pandang bulu. Gina panggi, jika kebenaran itu sekalipun berada di pihak musuh, ya dibenarkan oleh Kanjeng Nabi. Berbeda dengan kita itu kalau memutuskan masalah, ya itu siapa dia, apakah tergolong sedulure kita loh, siapa dia, apakah musuh kita lah. Sehingga kebanyakan orang di dalam mengambil keputusan itu adalah dengan hawa nafsune. Paham Gi? Termasuk contoh misalnya waktu zaman bengen kita lagi nyalon mungkin beli milikin wis aja dipai BLT kin lo arane beli bener gina panggi. Berarti dia memimpin dengan hawa nafsunya, berarti dia memimpin hanya untuk kepentingan kelompoknya lo. Paham Gi? Lah banyak hari ini kalau ada pejabat
hanya untuk mementingkan kepentingan kelompok, mengatasnamakan kepentingan pribadi atas nama keluarga, rusak. Gina panggi, paham gi? Lah Kanjeng Nabi adalah figur seorang pemimpin yang betul-betul adil. Siapapun kebenaran dimanapun kebenaran itu, di pihak manapun, baik lawan maupun kawan, selagi itu benar ya dibela nih Kanjeng Nabi. Lah akhirnya Bu, tiang Islam sing munafik mau gak Bu? Waduh, berarti Kanjeng Nabi orang bela kita kin, baka kain mah orang bela kita kin. Akhirnya orang munafik tadi pengen mencari keadilan. Napa Bu? Pengen luruh keadilan. Padahal yang memutuskan niki Kanjeng Nabi. Seharusnya selesai, clear, pragat. Sebab apa yang diputuskan oleh Kanjeng Nabi itu keputusan yang tepat, keputusan yang paling benar. Paham gi? Barangkun lurus sejene, kok dikit gak? Beli setuju kita mah. Loh, ini adalah alamat wong munafik. Jadi tidak pasrah, tidak tunduk kepada aturan agama. Hati-hati nggih. Dadi lamun ana wong kok mempermasalahkan entah itu kecil dan besarnya tentang syariat agama, masih dipermasalahkan, dianggap kurang tepat, dianggap kurang layak, dianggap ini tidak sesuai dengan zamannya, itu bahaya. Paham gi? Hari ini Bu, banyak orang-orang pintar mengkritisi Al-Quran, mempermasalahkan Al-Quran. Hati-hati, niku arep bakal imane ilang. Paham gi Bu? Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu bokatan anake dikuliahaken enggak, sing hati-hati. Gina panggi pun. Kalau bukan ahli agama, tidak ada background pesantren, mending ambil jurusan sing aman aja, luru jurusan agama. Jadi jurusan penyuluh pertanian tah, wis lo gina panggi, penyuluh kehutanan tah lo, ambil jurusan bahasa Indonesia tah, itu lebih aman dibanding ada orang belajar agama lewat perkuliahan masa bener maning. Gina panggi. Jadi kalau ada orang belajar agama lewat bangku kuliah, lewat sekolah, itu tidak sempurna, sepotong-sepotong. Gina panggi. Dibatasi oleh semester. Gina panggi. Sebab kula piyambak pernah nicip-nicipi bangku kuliahan, sepotong-sepotong, lo, ya bahaya, gina pangi bahaya, sehingga karena pemahaman agamanya kurang dalam, jadi bakal pengen mempelajari agama pesantren tempatnya, wis, paham gi Bu? Bukan di bangku kuliahan, niku mah kanggo pengalaman. Paham gi Bu? Kanggo pengalaman. Barangkali anaknya bapak ibu wis pragat mondok, tek kuliahaken kanggo pengalaman, bukan menambah ilmu. Kenapa? Hanya sekedar berpengalaman saja. Paham gi Bu? Loh. Jadi napa arane belajar agama yang sifatnya setengah-setengah niku berbahaya. Lah di dunia perkampusan niku namin membahas, namin apa? Merendahkan Imam Syafi'i, merendahkan Imam Malik, ulama besar, merendahkan Imam Ghazali. Lah siapa? Quran beli bisa maca? Gina panggi sudah merendahkan ulama-ulama dulu Bu. Anak kita dicekoki oleh itu, bahaya. Sehingga kadang pulang dari Jogja takaning kene ki, waduh sejen prilakune. Gina panggi wis beli akur karo tangga, menganggap
amalia kita disalahkan nggak benar loh, paham Bu? Jadi kalau belajar agama lewatnya pesantren, paham Bu ya? Loh, jadi bakal pengen belajar agama lewat pesantren, tidak di bangku kuliahan. Itu hanya sebatas motong, bahkan meragukan. Ongko belajar, sudah belajar agama menjadi ragu apakah benar apa enggak agama saya nih. Nah ini bahaya. Sehingga apa Bu? Tahun sekitar namanya ada satu pernyataan peneliti, tahun kurang lebih antara kisaran 98 loh Bu, sampai antara 2001 2002 banyak pemurtadan anak-anak kampus loh, paham Gi? Imannya digoyahkan, percaya hanya dengan Allah saja, meyakini bahwa surga neraka tidak ada. Ya priben makanya Ki rusak agama, paham Bu ya? Loh, yang merusak agama adalah orang-orang munafik, orang alim tapi munafik. Bahaya nih Bu. Bahkan wong munafik bodoh mau tidak terlalu bahaya. Tapi jika ada orang alim, pintar, munafik, merusak agama, paham Ki? Mulai diperingati oleh namin Al-Quran pun. Wama arsalna, mangga disimak. Wama arsalna, dan kami Allah tidak mengutus mir rasulin, daripada utusan, illa liyuto'a, kejaba atau untuk diikuti. Jadi Kak Gusti Allah mengutus kepada utusan para nabi lan para rasul, tujuannya apa Bu? Kon ngintil kulalan sampeyane, kon patuh. Sebab napa Bu? Patuh kepada para utusan maka sama seperti mematuhi Allah. Loh, biidnillah. Patuh kepada utusannya Allah berarti patuh kepada pangeran. Sebab Kanjeng Nabi atau para utusan para nabi niku Bu ditugaskan oleh Allah. Karena mendapat tugas dari Allah, otomatis perintah ya metu sing Gusti Allah. Mandatnya dari Allah. Sehingga semua apa yang diputuskan oleh para nabi dan para rasul itu bukan berangkat dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu, paham Ki? Barang pun wis mulai beli bener Ki, lo paham Ki? Di banyak hari ini Bu, orang-orang belajar agama bukan lewat pesantren akan menjadikan ragu, gina panggi, karena apa? Di dalamnya banyak orang-orang munafik, gina panggi, bukan ahli sujud, gina panggi. Berbeda dengan di dunia pesantren Bu, mendidik anak tidak hanya dengan dohirnya saja, batinnya pun setrumane anak, dongaken tiap malam. Kiai ini tahajud, kiai ini zikir, untuk apa? Membuka mata hati ini para santri, ditirakati kiai muride, gina panggi. Itulah di pesantren keuntungannya, gina panggi. Sehingga namanya keluaran belajar agama dari pesantren akan menjadi orang yang tawadhu, andap asor. Tapi jika keluaran belajar agama dari dunia perkampusan akan menjadi orang yang sombong, mengkritik sana mengkritik sini, seolah-olah dia yang paling pintar. Loh, gina panggi. Jadi bahaya. Jadi sanik ayo kulalan sampean menjadilah orang yang patuh atas perintah para nabi dan para rasul. No, pun selesai. Sehingga jadi Kanjeng Nabi wa ma arsalna mir rasuli illa liyuto'a biidnillah, bahwa jadi kami atau Allah atau kami si Allah ya, kami mengutus para rasul ini tidak lain tidak bukan yaitu untuk agar dipatuhi, untuk agar menjadi napa arane
orang-orang umatnya ikut kepada para nabi dan para rasul. Biidznillah. Nah tengriki biidznillah pembahasannya lain pun. Dados makaten Bu, wong kang lakoni ketaatan baik patuh kepada Allah ataupun patuh kepada Rasulullah itu tidak lain merupakan anugerah Allah. Wong ora bakal bisa Bu nglakoni ketaatan manakala ora oli taufike Gusti Allah. Paham nggih? Sampeyan bisa tekaning kene ki Bu ya karena pitulunge Gusti Allah. Meskipun rumahnya agak jauh, jaraknya agak jauh, karena sudah mendapat taufik Allah, maka meskipun jauh bisa datang ke sini. Pun sebaliknya, jika tidak mendapat taufik Allah, hidayah Allah, andai kata tempatnya dekat pun tidak akan bisa hadir. Paham nggih? Jadi yang berbuat baik itu apa? Orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Maka beruntunglah kulalan sampean jika masih hari ini semangat dalam mengaji. Jika hari ini kulalansan bisa semangat dalam bertahajud. Jika hari ini kulalansan semangat masih berjamaah, itu semua adalah taufik Gusti Allah. Begitupun Bu, jika Allah sudah menghinakan hambanya, gina panggi, maka akan dijauhkan dari kebaikan abot ngelakonane. Gina panggi, sekalipun waktune anak, badane sehat. Gina panggi, dunyane kecukupan, kalau hatinya belum terpanggil oleh Allah tidak akan bisa. Paham nggih? Sehingga namanya bahwa mentaati Allah dan Rasul nanti pada hakikatnya adalah yaitu adalah jika mendapat izinnya Allah, artinya taufiknya Gusti Allah. Paham nggih Bu? Pun selesai. Lah sekiwin, apakah ada pintu tobat bagi para pembangkang maugah? Ada orang sudah dikasih tahu oleh para Kanjeng Nabi bahwa hukumnya mekenen beli percaya, hukumnya mekonon beli puas, tidak puas atas keputusannya Kanjeng Nabi. Lah orang-orang yang pembangkang ini jika dia kembali lagi gina panggi mau bertobat, mau namine insaf, mau sadar, maka Allah pun akan senantiasa membuka pintu maaf. Lah sehingga dikatakan walau annahum, andai kata orang-orang munafik itu idzolamu yang melakukan perbuatan zalim angpusam terhadap dirinya, menganiaya, pembangkangan, jauka, dia mau datang ke baginda Nabi, fastaghfirullah, kemudian memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya, wastaghfaro lahumur rasul, dan juga minta maaf kepada Kanjeng Nabi, lawajadullaha tawwabar rahima, tetap Gusti Allah arep bakal paring pangapura. Jadi kejahatan sebesar apapun gina panggi, lebih-lebih kejahatan kecil, yang besar saja kalau sudah mau bertobat minta ampun gina panggi, maka Allah akan mengampuninya. Lah sehingga tangriki lamun kejahatannya mau menyangkut tentang namine menghina perilaku Nabi, mencaci maki Nabi, maka tobatnya dua. Yang pertama tobat kepada Allah terlebih dahulu, kemudian menyangkut tobat kepada karo Kanjeng Nabi. Mana Pak jaluk ngapura karo Kanjeng Nabi. Ari tobat mah ya karo Gusti Allah kabeh, jaluk ngapura karo Gusti Allah. Gina panggil dosa. Lah tapi kalau kesalahan yang berkaitan tentang manusia mau gak tentang mencaci maki, merendahkan, ya maka tetap kulalan sampean uga jaluk ngapura. Jadi dosa sebesar apapun, sekalipun itu kemunafikan, gina panggi, kemunafikan, kesesatan dalam beragama, jika dia kembali kepada Allah, mau menaati perintah Allah dan Rasulnya, Allah pun akan
mengampuninya. Paham Bu? Pun selesai. Sing selanjutnya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Fala wa rabbika, demi Allah, demi Tuhanmu, la yu'minuna, demi pangerane panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad, la yu'minuna, tidak dinyatakan sebagai orang yang beriman, hatta yuhaqqimuka, hingga sampai mau menggunakan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh sampean Kanjeng Nabi, fima syajara bainahum, terkait tentang masalah-masalah yang berkaitan, berbenturan atau berkaitan tentang masalah yang dialami oleh orang munafik. Jadi wong munafik kan wau kan wong kang bangkang terhadap keputusannya Kanjeng Nabi. Nalika Kanjeng Nabi mengatakan ini hukumnya haram, misalnya nalika Kanjeng Nabi ini yang benar pihak ini, yang salah pihak ini lah, maka jika masih belum puas, tidak bisa mengangkat Kanjeng Nabi sebagai seorang hakim penentu hukum dalam urusan agama, beli tinggo, maka orang ini la yu'minuna, belum dinyatakan orang yang beriman. Loh, jadi bahaya jika ada orang ragu atau tidak menerimakan atas keputusan yang diputuskan oleh Kanjeng Nabi terkait tentang hukum agama, menyangkut napa mawon lah, gina panggi contoh misalnya Allah mengharamkan riba, Kanjeng Nabi mengharamkan riba, kemudian kita kalau hidup tanpa riba ya nggak bisa. Loh, seolah-olah itu menyangkal, seolah-olah itu namanya tidak rela atas keputusan Allah. Lah itu hati-hati. Makanya kalau kita masih terjerus dalam dunia riba, menangislah. Mungkin hari ini kita belum bisa masih dalam keterkaitan tentang hukum riba, gina panggi, tapi berdoalah kepada Allah, menangislah di waktu malam, ya Allah, mudah-mudahan saya namanya terbebas dari jeratan riba, gina panggi. Lah riba pada era sekarang ini di akhir zaman sangat semar, semuanya hampir tersentuh dengan dunia riba. Gina panggi, riba itu tidak hanya pertukaran nganaki duit, iya mesti banyak transaksi-transaksi yang namin apa berbau unsur riba karena tidak memenuhi persyaratan. Contoh kredit emas nggak boleh. Gina panggi, kalau emas itu harus kontan, di bank ada menyediakan kredit emas. Loh, misalnya kita mau beli emas sekian, harganya 10 juta, diangsur tiap bulan seperti kredit motor. Nah, kalau kredit selain emas, motor, mobil, asalkan benar akadnya, kredit itu dibenarkan, tidak riba. Gina panggi, tidak riba. Tetapi jika mengkredit emas itu adalah riba. Sebab emas itu harus kontan, yad dan biadin. Gina panggi, harus serah terima dan kontan, tidak boleh dicicil. Nah sekarang banyak bank namanya apa istilahnya membuka tentang arani kredit emas, itu tidak boleh dalam agama. Lah jika kita menyangkal, oh ya susah kalau begitu. Nah inilah kalau sudah menentang tentang hukum agama, hati-hati. Berarti kita sudah namanya terjangkit dengan yang namanya penyakit munafik. Paham gih? Pun selesai. Lah orang-orang munafik tidak puas atas ketentuan hukum Allah, pengen mencari hukum yang lainnya. Bahkan andai kata hukum itu keluar bukan dari agama pun diambil. Ini anak orang munafik pun. Summa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima pun. Lah kemudian lagi kulalan sampean
tidak disebut sebagai orang yang mukmin manakala Kanjeng Nabi tidak dijadikan sebagai hakim. Apa hakim? Sang penentu hukum. Nalika ada permasalahan atau hukum agama lagi. Lah kemudian syarat yang kedua, summa yajiduna fi anfusihim harajan. Nalika Kanjeng Nabi sampun memberikan keputusan, kemudian kulalan sampai merasa tidak puas atau ada hukum-hukum agama yang dianggap oleh kita niku sangat mengganggu kepentingan kulalan sampeyan, kemudian namin apa dengan adanya hukum agama ini seolah membelenggu. Waduh bahaya mah beli cocok kita mah diserang baik lo gini apa ngi sampai menyatakan oh ya nggak bisa kalau begini. No berarti kayak meniki arane tidak puas atas ketentuan hukum agama mimma qadoita dari apa yang diputuskan oleh panjenengan Nabi Muhammad wa yusallimu taslima dan hendaknya kita mau berserah diri pasrah. Begitu agama mengatakan A selesai, agama mengatakan B selesai, lakang grunek-grunekan. No mimma qadoita wa yusallimu taslima, kalau bahasa kita tidak grunek. Gini apa nggih? Tidak sumpeg. Lo paham nggih? Lah inilah namanya pentingnya kulalan sampean menaati kepada aturan agama. Jika kita belum tergolong orang yang taat, minimal diam. Contoh kita masih melanggar, ya sudah diam. Jangan sampai menentang hukum agama. Kalau sudah menentang hukum agama, menyalahkan hukum agama, menganggap tidak benar, menganggap tidak cocok atas hukum agama, niku bahaya. Arep bakal imane runtuh, arep bakal imane copot. Nggih napa nggih? Sebab apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya semuanya itu akan membawa kemaslahatan kebaikan kita, baik dunia maupun akhirat. Sehingga dikatakan andai kata orang itu mau taat terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya, maka itu menjadi lakana khairon lahum, menjadi kebaikan kulalan sampeyan. Paham ibu? Jadi hukum yang dibuat oleh Allah diberlakukan untuk kita nih ibu sama sekali tidak punya kepentingan, tetapi tujuannya apa? Kanggo kemaslahatan kita, supaya kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari menjadi enak. Gini apa lagi? Kemudian dalam bermuamalah dengan sesama tidak merugikan. Semuanya hukum agama itu maslahatnya untuk kita. Gini apa? Bukan menjadi pembatas, bukan membatasi ruang lingkup gerak kulalan sampeyan. Waduh repot kita mah dari wong Islam makanan boleh. Lah kita kan selama ini menjalani agama seolah-olah agama itu membatasi ruang aktivitas kita, menganggap agama itu menjadi susah, beban. Nah ini bahaya. Paham gak? Aja sampai menjalankan agama menjadi beban, itu bahaya. Loh, jadi kira menjadi agama apapun yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya itu akan membawa kebaikan, baik sekarang atau di kemudian hari. Paham gak? Jadi aja sampai lamun masih durung bisa, aja sampai kunasan anang grunek ya wis meneng. Loh, paham gak? Aja sampai mengatakan oh ini enggak benar, ini salah. Ya berarti nyalakan Kanjeng Nabi bakal kayak mon. Gini apa nggih? Lah kalau sudah menyalahkan seperti perilakunya orang munafik, hilanglah agama. Wallahu a'lam bishawab. Allah habibina syafina wa karimina tukrina wa maulana Muhammad wa ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dunubana khotoyana kullaha. Allahumma ighfir li wa liwalidina wa li muallimina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya Allah lil muttaqina imama faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarr. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ij'al hadhil buq'ah buq'atan mubarakah munawwarah muyassarah ma'murah daiman ila yaumil qiyamah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Nasrun minallah wa fathun qarib fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin asyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Bisril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.